Garin Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngebahas tentang 7 source of income atau sumber penghasilan yang aku udah pelajarin, aku udah catet, dan nggak semuanya harus dimilikin ya. Aku akan sharing doang, dan aku mendorong teman-teman untuk tidak menelan informasi yang aku sharingkan mentah-mentah, tapi untuk lebih rajin lagi research, karena aku merasa bahwa informasi yang baik itu harus diambil dari dua sisi. Jadi harus dari pro dan kontra supaya tidak bias atau tidak sepihak. Jadi kali ini aku pengen sharing tentang gimana cara ngelola dana dan mempunyai lebih dari satu sumber penghasilan. Apalagi kalau kamu adalah seorang wira swasta, karena aku sebagai wira swasta juga ngerasain bahwa hidup sebagai wira swasta itu kita nggak bisa bergantung dari satu sumber penghasilan. Kenapa? Karena namanya jadi wira swasta, penghasilan kita itu tidak pasti, nggak stabil, karena semua bergantung sama penjualan dan profit. Maka dari itu akan lebih baik jika kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Oke, kita akan bahas yang pertama, source of income-nya adalah earned income atau aku lebih permudah bahasanya dengan gaji. Jadi sumber penghasilan ini semuanya rata-rata orang pasti punya, karena kalau kamu kerja di perusahaan pasti kamu dapat gaji untuk source of income kamu. Sama dengan jadi entrepreneur. Menurut aku sebagai entrepreneur kita nggak boleh ngambil profitnya tuh suka-suka, tapi lebih baik jika kita mengambil gaji untuk diri kita sendiri. Gajinya aku udah pernah sharing di video sebelumnya. Untuk entrepreneur kita bisa ngambil gaji dengan fixed amount atau jumlah yang fix, atau kita bisa mengambil persenan dari profitnya. Jadi jangan semuanya diambil, tapi sisa dari profit yang tadi kita udah ambil gajinya, sisa profitnya itu kita kelola lagi di bisnisnya supaya bisnisnya semakin besar. Nah, earned income atau gaji ini adalah source of income yang aktif karena dibutuhkan kita untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan ini. Jadi kita butuh waktu dan kita butuh tenaga. Ini adalah earned income. Yang kedua adalah profit income. Profit income ini bisa dihasilkan ketika kita menjual barang atau jasa. Jadi misalnya kita membeli sesuatu, misalnya contoh aku beli bolpen ini nih, aku beli 1.000, kemudian aku jual jadi 3.000. Aku dapat income Rp2.000. Nah, ini bisa didapatkan ketika teman-teman berjualan, dan nggak harus bisnis besar kok, bisnis kecil pun bisa. Zaman sekarang udah canggih ya, kita ngambil barang kecil-kecil dijual lagi, ditaruh di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, itu bisa banget. Mau itu barang yang biasa aja, kayak tadi contoh mungkin kayak bolpen, charger, apa kayak, atau bisa juga jadi reseller. Karena kan di online sekarang udah banyak banget brand-brand lokal yang bagus-bagus, dan teman-teman bisa jadi reseller. Ataunya kalian juga bisa ngecek main bisnis aku, Dailywell. Itu teman-teman bisa ngambil paket reseller dan jualan lagi produk yang udah ditawarkan oleh brand itu. Yang ketiga adalah interest income atau bunga. Jadi interest itu adalah bahasa Inggrisnya bunga bank. Jadi kalau misalnya teman-teman taruh uang di bank itu kan biasanya ada bunganya. Nah, ini adalah tipe penghasilan yang pasif karena teman-teman nggak usah ngapa-ngapain. Teman-teman tinggal taruh duitnya di bank dan itu bisa berbunga. Sayangnya kalau teman-teman taruh duit di bank itu digituin aja, itu bunganya rendah. Kalau mau bunga yang cukup tinggi itu biasanya deposito. Tapi deposito juga sekarang lagi cukup rendah. Jadi teman-teman boleh mulai belajar instrumen finansial di mana teman-teman bisa mendapatkan interest income ini. Kemudian kita lanjut yang keempat adalah dividend income. Dividend income ini adalah biasanya kita dapetin dividen atau sejumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan ketika kita invest di saham. Jadi ini biasanya dapat kalau teman-teman ada invest di saham. Nah, aku nggak akan terlalu bahas lebih dalam mengenai ini karena ini nanti lebih banyak ngomongin soal investasi di saham. Sedangkan untuk saham itu banyak banget yang perlu dipelajarin. Kemudian kita lanjut ya ke nomor 5 adalah rental income. Rental income adalah income yang kita dapatkan ketika kita menyewakan sesuatu.
Nah, menyewakan sesuatu mungkin yang sering teman-teman dengar atau mungkin yang pertama kali teman-teman langsung pikirin adalah menyewakan properti. Betul, kita bisa mendapatkan income dari menyewakan properti seperti rumah, ruko, atau apartemen. Tapi nggak harus selalu begitu kok. Kita juga bisa menyewakan barang-barang yang mungkin modalnya lebih rendah, seperti mobil, atau mungkin peralatan seperti kamera, ya kan? Kamera, terus bisa juga mungkin alat-alat lain seperti photo booth, mungkin kalau teman-teman mau invest di photo booth bisa disewakan. Lalu kita lanjut ke nomor 6, itu adalah residual dan royalty income. Ini adalah income yang kita dapatkan dari hak cipta atas kreativitas kita. Contohnya seperti musik, buku, atau bahkan YouTube video seperti ini nih. Nah, ini kan kita udah menciptakan sesuatu, ya kita dapat royaltinya. Jadi biasanya ini juga cukup pasif, karena kita hanya perlu bikin sekali, dan kita akan terus dapetin royaltinya terus ketika orang-orang beli kreativitas kita ini. Tapi bisa juga didapatkan mungkin kalau teman-teman bikin master franchise di mana teman-teman jualin franchise-nya dan teman-teman bisa nge-charge untuk royalty fee dari franchise-nya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah capital gain. Capital gain ini itu bisa didapatkan ketika kita menjual sebuah aset yang harganya naik terus. Nah, capital gain ini bisa kita dapatkan ketika kita menjual properti, contohnya. Misalnya kita beli properti, harga properti itu kan naik terus. Jadi misalnya kita beli 800 juta, terus kita jual 1M, kita untung 200 juta, itu disebut dengan capital gain. Tapi capital gain itu nggak harus selalu properti. Teman-teman juga bisa ngecekin surat hutang atau obligasi. Beberapa obligasi itu ada yang bisa teman-teman jual lagi. Nah, di situ teman-teman bisa dapetin untung dari ngejual obligasi yang harganya naik gitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman mungkin bisa jadi dapat inspirasi mau invest atau mau alokasi dananya di mana nih supaya bisa dapat lebih dari satu sumber penghasilan. Tapi segitu aja sharing dari aku hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!